Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas cara trading menggunakan indikator moving average untuk pemula, karena banyak banget yang request sama gua, baik di dalam grup kita, baik di komentar video-video di sosmed, di YouTube. Banyak, oke, gua buat ya. Perkenalan dulu, gua Ken Wilboy, gua seorang certified technical analyst dan juga seorang trader yang sudah lebih dari 5 tahun di market. Oke. Jadi gimana sih cara make moving average ini? Jadi moving average adalah salah satu indikator paling populer, ya cukup populer, dan ini ada di hampir semua platform trading. Ya platform trading ataupun di TradingView, platform broker, ada semua. Cara makainya gimana? Cara makainya, pertama kalian search dulu indikatornya, moving average. By the way, ini gue pakai platform trading dari broker inisial FM, ya bukan mau promosi, pokoknya broker biru inisial FM. Itu yang gue pakai karena memang ya gue udah bertahun-tahun pakai itu ya. Murah, aman, jadi ya gue pakai itulah. Tapi bukan promosi ya, kalau mau pakai yang lain silahkan. Oke, langsung ya. Pertama kalian harus search moving average, dan moving average itu ada beberapa tipe. Ada SMA, simple moving average, dan juga ada namanya EMA. Exponential moving average. Yang kita mau pakai adalah EMA. Ya, exponential moving average. Ganti jadi EMA 200. Ini adalah periodenya 200. Artinya periode apa? Periode adalah rata-rata dari berapa candle. Jadi kalau periodenya 100, moving average-nya berarti adalah rata-rata dari 100 candle terdekat. Kalau 200 berarti rata-rata dari 200 candle, alias yang pasti. Jadi dia lebih stabil, nggak naik turun ya EMA-nya. Nah, kita butuh pertama EMA 200. Kita ganti ya color-nya biar kelihatan warna biru, ketebalannya 2 biar jelas. Nah, ini EMA 200. Ya, ini untuk menentukan trennya. Jadi ketika kita mau trading pakai indikator moving average, entah mau di forex, di crypto ataupun di saham, pertama kita butuh EMA 200 untuk mengetahui trennya uptrend atau downtrend, tren naik apa tren turun. Ya, yang kedua kita butuh EMA 50. Ini untuk entry-nya. Ya, jadi kita butuh 2 EMA, satu untuk menentukan tren, satu untuk entry, mencari titik kapan harga yang bagus untuk masuk ke market, baik sell ataupun buy, ya baik buy ataupun sell. 50, ininya ganti EMA, emak ya, emak. Emak, ingat aja itu, emak ya. Artinya exponential moving average. Nah, tambahin. Nah, ada yang kuning. Nah, yang kuning adalah EMA 50, yang biru adalah EMA 200, exponential moving average. Cara makainya gimana? Jadi sebelum gue jelasin cara make, gue jelasin dulu ada yang namanya crossing dalam EMA, ya dalam penggunaan moving average. Contoh crossing. Nah, ini ya. Crossing itu apa? Crossing adalah ketika EMA yang lebih kecil memotong EMA yang lebih besar. Dalam halnya berarti yang kuning EMA 50 memotong EMA 200. Kalau dari bawah ke atas itu namanya adalah golden cross, alias market berubah dari yang tadinya downtrend menjadi uptrend. Ya, jadi ketika EMA 50 sudah di crossing, EMA 200 sudah di crossing oleh EMA 50, artinya market sudah berubah menjadi uptrend. Ya, sudah terjadi golden cross. Dan ada crossing satunya lagi. Crossing satunya lagi adalah ketika EMA 50 ataupun EMA yang lebih kecil. Karena EMA itu macam-macam ya. Kalian bisa setel berapapun. Ini cukup fleksibel. Nggak harus EMA 200, EMA 50. Cuman itu salah satu yang umum lah ya. Kadang-kadang ada orang yang pakai EMA 20 sama EMA 100 supaya lebih reaktif terhadap market, bisa aja. Cuman ini yang gua jelasin yang umum dipakai sama orang-orang ya. Nah, kalau terjadi crossing dari atas ke bawah seperti ini, EMA 50 nge-crossing EMA 200, si kuning nge-crossing si biru dari atas ke bawah, artinya market sudah berubah menjadi downtrend dari yang tadinya uptrend. Ini juga sering disebut sebagai death cross, death kematian ya. Ini death cross. Cara makainya bagaimana EMA? Oke, gue jelaskan cukup detail di video ini. Oke. Pertama, kalian ini kalau menggunakan moving average, usahakan kalian trading ketika marketnya sedang trending, bukan konsolidasi, alias sering disebut juga sideways. Ya, kalau marketnya ke samping, cuman gerak harganya di situ-situ aja, naik turun dikit, itu kalian nggak bisa pakai moving average, susah ya, karena akurasinya akan jauh menurun. Tapi ketika market ada tren yang jelas, tren naik apapun ataupun tren turun, nah EMA ataupun moving average di sini barulah dia sangat amat bermanfaat ya. Dan gue juga bisa mendapatkan profit cukup banyak, sampai total udah ya miliaran lah ya gue dapat profit dari market ya, berkat salah satunya EMA ini. Moving average ini sangat berguna. Nah, cara makainya
Gini, kalau misalnya setelah terjadi golden cross, ya alias EMA 50 sudah crossing EMA 200 ke atas, dan juga candlestick-nya berada di atas EMA 200, ini artinya market sedang uptrend. Contoh di sini. Nah ini, kalian bisa jelas ngelihat ya, ini sedang uptrend. Karena pertama, EMA 50 udah crossing EMA 200 dari bawah ke atas, jadi itu salah satu indikasi, ya indikasi ini uptrend. Dan kedua, candlestick-nya berada di atas EMA 200. Dan ketiga, memang kalian bisa lihat si EMA 200-nya juga naik ya. Kan ini tren ya. Jadi ini udah menandakan ini jelas-jelas uptrend ya. Nah, kalau dalam uptrend seperti ini berarti kita mau mencari posisi buy, jangan mencari posisi sell ya. Karena apa? Karena sedang uptrend otomatis kemungkinan kita profit ketika kita open posisi buy akan jauh lebih tinggi dibanding kita mencuri-curi posisi sell. Ya, profitnya akan jauh lebih panjang-panjang karena sedang uptrend. Nah, jadi kita udah tahu trennya sekarang pakai EMA 200, ini sedang uptrend. Ya, ditandai dengan candlestick di atas EMA 200, terus EMA 200-nya juga nanjak ke atas, dan juga EMA 50 berada di atas EMA 200. EMA 50 tadi yang kuning, EMA 200 yang biru. Oke, ini jelas uptrend. Kemudian cara entry-nya bagaimana? Kita pertama udah tahu trend, berarti kita mau mencari posisi buy. Entry-nya di mana? Entry saat candlestick-nya mengenai dan mantul di EMA 50 alias yang kuning. Yang kuning tadi. Contohnya nih, gua kasih lihat. Nah, di sini boleh entry buy, di sini boleh entry buy. Karena ini candlestick-nya sudah mengenai EMA 50, jadi EMA 50 ini menjadi patokan buat kalian entry. Ya, contoh. Di sini kena EMA 50, nah ini boleh buy. Open posisi lagi di sini. Di sini kena lagi nih, EMA 50 boleh buy. Ya, tapi hati-hati juga. Kalian hanya buy ketika mantul, ada pantulan atau yang sering disebut rebound. Ya, jadi dia turun. Kenapa kita mau entry-nya saat dia turun? Ya, terus mantul supaya kita dapat harga terbaik. Jangan sampai kalian dapat harga di tinggi. Nih, gini ya, gua jelasin sedikit. Kalau sedang trending market, uptrend ataupun downtrend, kalian pengen entry buy, memang kalau kayak gini ya, uptrend kayak gini, mau kita entry di atas sini ataupun di bawah sini, dua-duanya kita tetap profit. Ya, kalau buy, karena kan lihat aja marketnya ini naik terus. Akan tetapi kita akan jauh lebih untung ketika kita entry di bottom di sini dibanding entry di yang di sini, yang di atasnya nih di sini. Nah, itulah kenapa kita harus entry, usahakan dekat-dekat sama trend line yang ada di bawah. Ketika market sedang, gua gambarin lagi. Jadi ada yang namanya ketika market sedang uptrend, contoh kayak gini. Ini ada yang namanya higher low dan higher high. Nah, kalau di sini adalah higher high, ini adalah higher low. Ya. Nah, kita pengen entry di titik higher low. Ya, kalau uptrend pasti kan higher high, higher low. Higher high nih, higher high, higher low. Higher high lagi, ini kan higher high. Ini higher high, ini higher low. Nah, kalau lagi market uptrend kayak gitu. Beda dengan lagi downtrend ya, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, tapi kita pengen mencari titik low-nya supaya kita profitnya maksimal. Kan kalau lagi uptrend kayak gini kita profitnya jadi tebel. Tuh, bisa jauh tuh. Ya, segini. Karena kita mendapatkan atau kita berhasil entry di titik low-nya. Jadi trennya naik, tapi kita entry di harga terbaik, harga termurah. Nah, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke chart. Inilah kenapa kita menggunakan EMA 50 untuk menentukan alias kita menggambarkan garis trend line bawahnya. Jadi kita tahu walaupun ini sedang uptrend, tapi ketika harga menyentuh EMA 50, oh kita udah tahu ini harga lagi murah nih. Nah, kita entry. Tapi harus hati-hati juga, kadang-kadang ada yang namanya fake. Ya, jadi dia menyentuh tapi malah ditembus. Menyentuh kayak gini malah ditembus. Nah, itu harus hati-hati juga. Oleh karena itu, kita harus pakai yang namanya stop loss dan take profit. Karena ketika kita trading, ya walaupun nih lihat kalau entry di sini harganya naik. Bagus, benar. Entry di sini juga nih kena EMA 50 berarti signal buy ya. Itu tanda untuk buy. Dan sebaliknya ya, kalau downtrend tinggal dibalikin aja ya. Berarti garis kuningnya atau EMA 50-nya di bawah EMA 200 dan turun.
Nah ini kena EMA 50, berarti ini pertanda untuk buy lagi. Nah bagus tuh, ujung-ujungnya kan profit tuh ke atas. Nah tapi kadang-kadang gagal juga. Nah itulah kenapa kita trading tetap ya, sebagus apapun strategi kita, sejago apapun kita, stop loss itu penting ya, alias money management, manajemen resiko. Nah, caranya gimana? Stop loss-nya di mana nih? Jadi ada yang nanya, oke, udah tahu sekarang entry ketika kalau lagi uptrend, entry ketika market menyentuh dari atas EMA 50 turun ke bawah sampai ke EMA 50 dan ada indikasi market akan mantul, maka kita entry buy. Ya, udah tahu. Nah, udah tahu titik entry. Titik stop loss sama take profit-nya di mana nih? Karena trading itu penting ya pakai stop loss. Nah, biasanya stop loss dan take profit-nya yang bagus ketika trading menggunakan moving average adalah di EMA 200-nya. Ya, karena EMA 200 itu menjadi kayak area support ataupun resisten kuatnya. Ya, biasanya nih ini yang terjadi. Kalau EMA 50 sampai ditembus, EMA 200 untuk ditembus, ya kadang ditembus juga, cuman dia akan jauh lebih jarang terjadi EMA 200 ditembus. Lihat aja di sini, EMA 50-nya ditembus, tapi EMA 200-nya nggak ditembus, alias mantul. Nah, tapi, ada tapinya nih, kita pasang stop loss jangan pas juga di EMA 200-nya. Ya. Ini by the way, kalau open posisi buy, stop loss-nya di EMA 200 kan di bawahnya. Kalau marketnya lagi downtrend, kita open posisi sell, EMA 200-nya berarti di atasnya kan, stop loss-nya di atasnya ya. Nah, jangan pas, lebihin sedikit, mungkin di bawah sini. Kenapa? Karena gini, ya. Gue jelasin lagi. Oke, kita kembali ke papan tulis. Jadi kita pengen sebenarnya kan market tuh kan biasa mantul di area support. Ini kita ngomongin posisi buy ya. Kalau posisi buy biasa market suka mantul di area support ya, di sini, di sini. Kemudian di bawahnya mungkin ada support yang lebih kuat lagi kayak gini kan tadi EMA 200. Akan tetapi kadang-kadang area support tuh suka dijebol dikit. Itu yang sering disebut fake out. Jadi dia dijebol sedikit, tapi balik lagi ke atas. Nah, supaya kita nggak ketipu seperti itu, nggak kegocek, kita pasang stop loss-nya jangan pas di area supportnya, ya, ataupun di area resistennya jangan pas. Lebihin sedikit, ya. Jadi daripada di sini pas, kita lebihin sedikit, mungkin di bawah sini, ya. Nah, itu bisa. Supaya kalau kena ada fake out dikit, stop loss kita nggak kejilat, nggak kena. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, contoh di sini. Ini stop loss-nya kan bakal kena nih. Set. Kejilat. Tapi kalau kita lebihin sedikit, aman. Nah, terus take profit-nya di mana? Kalau yang gue suka lakukan, yang penting ya ketika kita trading ini, utamakan, prioritasin, kalian cari dulu area stop loss-nya di mana, yang bagus, yang cukup relatif aman. Kemudian take profit-nya mengikuti stop loss kali 2. Ya, jadi kalau dari titik entry ke stop loss-nya misalnya berapa poin nih? Misalnya ya kita balik lagi ke papan. Oke, sebentar. Misalnya ya dari area stop loss, ini kan area entry, pasang stop loss mungkin di bawah sini. Misalnya dari area entry sampai stop loss ini 200 poin. Nah, otomatis TP-nya kali 2 supaya risk to reward-nya 1:2. Misalnya take profit-nya boleh di atas ini deh. Otomatis kan ini jaraknya jadi 400 ya. Jadi kalau loss-nya cuma 200 poin, kalau profitnya 400 poin. Nah, itu yang disebut risk to reward. Jadi kalau misalnya kita 50-50, ada yang loss, ada yang profit, loss, profit, kita overall masih profit. Ya, contoh, kita dengan aturan misalnya 0,01 lot ya. Kalau 200 poin, misalnya modal kita $100. 200 poin 0,01 lot kan berarti baru minusnya $2 nih, alias 2%. Kalau profit 4%. Berarti kalau entry-nya 50-50, misalnya profit 4%, loss-nya 2%, kita sebenarnya masih profit 2%. Ya masih profit 200 poin. Nah, kayak gitu. Ya makanya risk to reward ini cukup penting ya. Bukan seberapa banyak profitmu, tapi bagaimana kalian mengatur risk to reward. Nah, itu. Ya itulah kunci dalam trading. Risk to reward menjadi peranan yang cukup penting. Nah, kemudian juga money management. Pastiin money management penting, karena tanpa money management trading kan nggak mungkin profit mulu. Nanti waktu lagi loss, misalnya buy, ternyata market turun sedikit, udah MC karena lotnya kegedean, full margin ya. Gitu jangan. Lotnya jaga. Gua saranin selalu 0,01 lot setiap $100. Ya. Kemudian kalau
0,01 setiap $100, kalian mau resikonya cuma 2%, alias stop loss-nya kalau minus 2%. Berarti kalau $100, 0,01 berarti pasang stop loss-nya di 200 poin, kurang lebih. 200 poin, kalau 200 poin kalian akan minus $2. Dari modal 100 misalnya, kalian open posisi 0,01, minus 200 poin itu baru 2%. Tapi kalau take profitnya $4 alias 4% alias 400 poin. Nah, itu penting. Dalam trading ada yang namanya aturan 2%, itu cukup populer. Ya, cukup populer, banyak ditulis di buku-buku luar ataupun buku-buku dalam negeri. Jadi, buat yang nggak tahu, resiko trading itu artinya adalah stop loss-nya. Ya, stop loss-nya saat akun kita minus berapa persen nih. Kalau kita bilang resiko 2%, berarti stop loss kita saat akun kita minus 2%. Ya, dari $100 minus $2 udah auto stop loss. Nah, itu penting. Nah, kalau kalian mau belajar lebih lanjut soal trading ataupun mau mulai trading, kalian bisa mulai, linknya ada di deskripsi. Gabung aja ke dalam Ken Wilboy FX, itu gratis. Pertama, kalian akan dapat grup komunitas, itu udah ribuan trader dari seluruh dunia, macam-macam, ya baik mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ada kita semua di sana. Ya macam-macam kan dari seluruh dunia. Kedua, kalian akan dapat edukasi full sampai mahir, jadi edukasinya lebih lengkap lagi daripada di video ini, banyak banget, lengkap, gratis. 3, akan dapat sinyal akurasi tinggi. Signal ini udah diikutin sama ribuan trader. Keempat, akan dapat custom indikator. Indikatornya itu banyak, gratis semua. Terakhir, kalian akan dapat trading fee termurah di berbagai broker yang sudah terregulasi. Kurang apa lagi, linknya di deskripsi. Itu semua gratis, tapi terbatas. Jangan dinanti-nanti. Kalau dinanti-nanti keburu jadi bayar. Nanti kalau udah bayar mahal loh. Ya, gratis. Linknya deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.